Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurnia SE, CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Angkatan keempat Kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan mengenai isu aktual yang terjadi di instansi tempat saya bekerja dan tempat saya bertugas, yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Isu yang terjadi adalah terkait tentang pelayanan publik di Kantor Pertanahan Lombok Tengah dalam penerbitan sertifikat tanah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama adalah perangkat desa atau orang-orang sebagai penguasa wilayah tidak tahu persis terkait dengan penguasaan tanah yang menjadi sengketa. Yang kedua, pemetaan tanah saat itu masih menggunakan data manual sehingga tidak bisa diketahui data fisik suatu tanah. Yang ketiga, overlapping atau tumpang tindih, yaitu ada dua atau lebih sertifikat yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya, sehingga bagian yang tumpang tindih tersebut merupakan sertifikat ganda karena sebagian tanahnya termasuk dalam sertifikat yang lain. Yang keempat, adanya surat bukti atau pengakuan hak di belakang hari terbukti mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, atau sudah tidak berlaku lagi. Yang kelima, karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah berdasarkan proses adjudikasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pasal 1 Angka 8 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakcermatan dan tidak ketelitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Lombok Tengah. Dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Yang pertama, kredibilitas instansi akan tercoreng dan dipandang buruk oleh masyarakat akibat pelayanan yang buruk dan penyelesaian yang tidak kunjung menemukan titik terang. Yang kedua, akan menimbulkan masalah-masalah yang baru jika tidak segera diselesaikan. Yang ketiga, target pemerintah terhadap reformasi agraria akan sulit terlaksana dan tercapai. Rekomendasi penyelesaian. Penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini bersertifikat ganda dapat dilakukan beberapa tindakan. Yang pertama, melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter atau hakim yang diangkat berdasarkan kesepakatan persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan yang terkait sengketa kepemilikan diserahkan ke peradilan umum terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dan sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke peradilan agama. Untuk mencegah agar tidak terjadi masalah serupa, sebagai seorang ASN, maka perlu beberapa pencegahan atau tindakan yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi masalah serupa. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum melakukan penerbitan sertifikat. Yang kedua, melakukan verifikasi berkas yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Menunda penerbitan apabila kelengkapan tidak terpenuhi. Demikian dari saya. Terima kasih.